Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjalankan dan memahami bagaimana sebuah sistem operasi bekerja. Tapi bukan di komputer utama saya, melainkan di dalam sebuah lingkungan virtual. Yap, di sini saya akan membahas bagaimana saya menggunakan VirtualBox untuk menjalankan sistem operasi Debian, lengkap dengan berbagai konfigurasi dan fitur pentingnya. Kenapa ini penting? Karena saat ini kemampuan memahami sistem operasi sekaligus teknologi virtualisasi sudah jadi hal yang sangat krusial. Apalagi buat kita yang terjun di dunia IT atau software development. Dengan pendekatan ini, saya jadi bisa belajar, bereksperimen, bahkan melakukan beberapa simulasi tanpa harus takut mengganggu sistem utama. Dan yang paling seru, saya bisa utak-atik banyak hal dalam lingkungan yang aman dan fleksibel. Video ini akan menunjukkan perjalanan saya, mulai dari pemilihan platform virtual, pengenalan sistem operasi, keunggulan dan tantangannya, sampai ke praktek langsung di virtual mesin. Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng dan lihat bagaimana Debian bisa berjalan mulus di atas VirtualBox secara efisien dan terstruktur. Kenapa sistem operasi dan virtual mesin itu penting? Di era digital sekarang, virtualisasi udah jadi satu teknologi kunci baik untuk pembelajaran, pengembangan software, sampai dunia profesional. Dengan virtual mesin, kita bisa menjalankan sistem operasi lain di dalam sistem utama tanpa harus merusak, mengubah, atau menginstal ulang semuanya dari nol. Lalu kenapa kita juga perlu paham sistem operasi? Karena OS adalah otaknya komputer. Dia yang ngatur semua proses dari manajemen file, memori, sampai interaksi hardware dan software. Tanpa pemahaman tentang OS, kita cuma akan jadi pengguna pasif. Dengan menggabungkan dua hal ini, OS dan virtual machine, kita bisa mengeksplor lebih jauh mulai dari instalasi konfigurasi sampai eksplorasi fitur secara langsung. Dan ini semua bisa dilakukan dengan aman tanpa khawatir sistem utama terganggu. Dalam eksplorasi kali ini, saya memilih menggunakan Debian, salah satu distribusi Linux yang terkenal stabil dan ringan, dan menjalankannya melalui VirtualBox, platform virtualisasi open source yang cukup populer dan mudah digunakan. Apa sih tujuan dari eksplorasi ini? Kalau dipikir-pikir, proses eksplorasi teknologi itu ibarat jalan-jalan ke kota baru. Kita gak cuma mau lewat doang, tapi kita mau mengenal tempatnya, tahu keunikannya, sampai ngerti gimana cara interaksi di sana. Nah, pendekatan itu juga saya pakai di sini. Yang pertama, saya mau mengenal dan menguasai dasar-dasar penggunaan VirtualBox, mulai dari cara instalasi, pengaturan mesin, virtual, manajemen storage, jaringan, hingga fitur-fitur seperti snapshot. Kedua, saya mau mendalami OS Debian. Kenapa Debian? Karena dia itu salah satu distro Linux yang terkenal stabil, ringan, dan sering dijadikan fondasi distro besar lain seperti Ubuntu. Yang ketiga, saya mau melatih kemampuan evaluasi teknologi. Saya nggak cuma pakai virtual dan Debian secara asal-asalan, tapi benar-benar ngamatin kelebihan dan keterbatasannya dari sudut pandang pengguna. Misalnya, apa fiturnya benar-benar bermanfaat, gimana performanya, apa ada kendala saat saya menggunakan sistemnya. Semua itu saya kumpulkan sebagai insight. Jadi bisa dibilang tujuan dari eksplorasi ini adalah menggabungkan pemahaman teknis dengan kemampuan komunikasi, supaya saya bukan cuma asal pakai teknologi, tapi juga bisa jadi jembatan informasi buat orang lain yang mau belajar. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan VirtualBox dan kenapa saya milih VirtualBox. Mesin virtual yang saya gunakan untuk eksplorasi kali ini. VirtualBox dikembangkan oleh Oracle dan bagian terbaiknya adalah dia 100% gratis dan open source. Artinya kita nggak perlu bayar sepeser pun untuk dapat fitur-fitur powerful yang biasanya hanya tersedia di software premium. Cocok banget buat mahasiswa, pelajar, atau siapapun yang sedang belajar sistem operasi atau eksperimen teknologi. Nah, mari kita kenalin sedikit fitur-fitur keren dari VirtualBox. Pertama, ada snapshot, fitur penyelamat saat eksperimen. Kita bisa simpan kondisi VM sebelum ngoprek, dan kalau gagal tinggal rollback praktis dan aman. Lalu ada shared folder, fitur yang bikin file dari OS utama bisa langsung diakses dari OS tamu. Terus networking bridge and NAT, yang bikin VM bisa connect ke internet atau ke jaringan lokal, seolah-olah dia komputer fisik beneran. Ditambah lagi dengan Guest Edition, semacam tambahan tools untuk copy paste antar OS, resolusi otomatis, sampai drag and drop file. Semua fitur yang hadir dalam satu software yang ringan dan stabil, user interface-nya simple, bahkan untuk pemula, dan dokumentasinya lengkap.
komunitasnya juga aktif. Jadi kalau ada error bisa langsung tanya-tanya dan ada orang yang udah pernah ngalamin dan bisa kasih solusi. Nah, sekarang kenapa saya milih VirtualBox? Dan kenapa bukan virtual mesin lain kayak VMware atau KVM? Jadi ada beberapa alasan yang kuat. Pertama, dari sisi kompatibilitas. VirtualBox bisa jalan di Windows, macOS, dan Linux. Fleksibel banget, apapun OS utama kita. Kedua, dokumentasinya luar biasa lengkap. Ini penting banget buat pembelajaran karena saya bisa eksplorasi lebih dalam tanpa kebingungan. Ketiga, komunitas penggunanya besar. Jadi kalau ada kendala, solusinya biasanya tinggal googling dikit. Keempat, kompatibilitas dengan Debian juga bagus. Banyak panduan tersedia yang langsung nyambung ke kombinasi Debian dan VirtualBox. Jadi, saya bisa fokus eksperimen tanpa ribet nyari solusi dari nol. Dan terakhir, jujur aja, VirtualBox itu nyaman dan efisien. Dia memang bukan yang paling kencang, tapi untuk belajar dan eksperimen sistem operasi, yaitu all-rounder yang pas banget, ringan, fleksibel, dokumentasi lengkap, dan gratis. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu sistem operasi yang saya pilih, yaitu Debian. Debian ini ibarat sosok yang tenang tapi kuat di dunia Linux. Dia bukan OS yang suka pamer fitur bling-bling, tapi soal stabilitas dan keandalan, Debian adalah juaranya. Nah, sedikit cerita, Debian pertama kali dirilis tahun 1993 dan sampai sekarang masih jadi salah satu distribusi Linux tertua yang paling dihormati. Karena stabilitasnya, Debian sering dipakai di server, lingkungan enterprise, bahkan jadi basis dari distro terkenal lainnya, kayak Ubuntu, Kali Linux, dan Raspbian. Salah satu alasan kuat saya milih Debian adalah karena ringan dan minim kebutuhan resource. Cocok banget buat dijalanin di VirtualBox yang notabene-nya berbagi resource dengan OS utama. Lalu, Debian punya repositori paket yang sangat luas, aman, dan dikelola dengan ketat. Artinya, software yang kita install udah terverifikasi dan minim resiko bug atau crash. Selain itu, Debian juga dikenal sebagai prinsip yang kuat kebebasan perangkat lunak. Jadi kita benar-benar belajar menggunakan software yang terbuka dan transparan yang cocok banget dengan semangat belajar teknologi. Yang gak kalah penting, dokumentasi Debian tuh detail banget dan komunitasnya juga solid. Kalau kamu stuck di instalasi atau konfigurasi, hampir pasti ada panduannya di wiki resmi atau forum. Jadi selama proses eksplorasi ini saya merasa terbantu banget. Tapi saya nggak akan nutup mata ya. Debian emang nggak terlalu cocok untuk pemula total. Karena proses instalasi dan setup awalnya bisa sedikit lebih menantang dibanding Ubuntu misalnya. Tapi justru disitulah letak pembelajarannya. Saya jadi belajar lebih dalam soal bagaimana OS bekerja dari partisi disk, konfigurasi jaringan, sampai pengelolaan paket. Jadi bisa dibilang saya nggak cuma pakai Debian, saya benar-benar belajar cara pakai Linux dari Debian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling seru, yaitu kenapa sih saya pilih duet ini, VirtualBox sebagai virtual machine dan Debian sebagai sistem operasinya. Jawabannya nggak cuman karena mereka populer, tapi karena secara teknis dan pengalaman pengguna mereka saling melengkapi banget. Pertama, dari sisi VirtualBox. Buat saya, VirtualBox ini adalah pilihan cerdas karena gratis dan open source. Nggak ada lisensi ribet, semua fitur utama bisa langsung dipakai. Kompatibilitas luas, bisa jalan di Windows, Linux, macOS, jadi apapun OS utama kita, VirtualBox bisa nyambung. Fitur-fitur penting built-in kayak snapshot yang bisa nyimpan kondisi virtual mesin kapan saja, cocok banget buat eksperimen atau troubleshooting. Ada juga share folders and clipboard integration yang bikin interaksi antara host dan guest OS jadi seamless. Nah, sekarang kita lihat pasangannya, Debian. Debian ini seperti partner ideal buat VirtualBox karena ringan dan stabil, cocok dijalanin di lingkungan virtualisasi yang punya keterbatasan resource. Sistem paket apt-nya juga efisien banget, jadi install software cukup dengan satu baris perintah. Keamanan terjaga karena Debian itu terkenal ketat dalam memilih versi software yang masuk ke repositorinya. Dan kalau kita bicara dari sisi penggunaan pribadi saya, pengalaman menggunakan Debian di VirtualBox itu benar-benar memudahkan proses eksplorasi sistem operasi tanpa khawatir merusak sistem utama. Oke, meskipun kita tadi udah bahas banyak keunggulannya, penting juga buat kita melihat dari sisi lain. Karena di dunia teknologi, nggak ada sistem yang benar-benar sempurna, termasuk VirtualBox dan Debian. Yuk kita mulai dari VirtualBox-nya dulu. Performanya kadang terasa kurang optimal, terutama kalau dibandingin dengan software virtual mesin komersial seperti VMware Workstation Pro.
Misalnya saat menjalankan aplikasi berat atau butuh akselerasi grafis tinggi. Di situ VirtualBox bisa sedikit ngos-ngosan. Virtual GPU Pass-Through alias kemampuan menggunakan VGA eksternal di dalam VM agak tricky dan terbatas dukungannya di VirtualBox. Ini bikin virtual machine kurang cocok buat development aplikasi grafis intensif atau gaming. Kadang ada masalah kompatibilitas driver, terutama ketika kita update OS host atau guest. Beberapa fitur bisa tiba-tiba nggak jalan dan solusinya sering harus googling dan otak-atik setting manual. Sekarang kita bahas Debian. Debian emang dikenal stabil, tapi karena sangat berhati-hati dalam rilis update, versi software yang tersedia di repository-nya sering tertinggal dibandingkan distro lain seperti Arch atau Ubuntu. Ini bisa jadi kekurangan buat pengguna yang butuh versi terbaru suatu aplikasi. Kurva belajarnya juga agak curam, terutama buat pemula total. Misalnya saat install awal, Debian nggak ngasih banyak opsi GUI seperti Ubuntu. Dan kita harus ngerti istilah teknis sejak awal. Dan kadang dokumentasinya cukup teknikal, jadi buat pengguna baru harus rajin-rajin belajar baca ya, dan eksperimen. Tapi justru karena kekurangan-kekurangan ini saya jadi belajar banyak. Saya jadi tahu cara troubleshoot, cara cari solusi di forum, dan cara kerja sistem lebih dalam. Dan saya rasa itu bagian penting dari proses belajar di dunia teknologi. Pertama-tama kalian kunjungi situs Debian dan VirtualBox-nya. Di Debian kalian klik download saja, lalu di VirtualBox-nya kalian klik yang Windows Source karena saya menggunakan Windows. Tunggu unduhannya selesai. Setelah selesai, kalian buka installer VirtualBox. Di sini kalian klik saja next, dan yes, lalu next lagi, lalu install. Tunggu hingga selesai. Setelah finish, kalian akan terbuka VirtualBox-nya secara otomatis. Di sini kalian klik new, ketik namanya Debian 12 bebas, pilih file ISO yang sudah kalian download tadi, jangan lupa centang, lalu klik next. Atur memori yang kalian mau dan juga CPU-nya, lalu next, lalu finish. Di sini kalian klik start untuk memulai Debian-nya. Tunggu booting dari Debian-nya. Di sini kalian pilih bahasa, lokasi yang kalian mau bebas. Konfigurasi lokal, lalu konfigurasi keyboard, lalu continue saja. Setelah itu tunggu beberapa saat. Di sini kalian konfigurasi network bebas namanya, lalu klik continue. Di sini kalian bisa membuat password dan username. Di sini namanya saya user. Klik continue, masukkan password kembali, continue, pilih zona lokasi, zona waktu lokasi, lalu klik continue. Pada jenisnya kalian continue saja, continue, kalian pilih yang bawah, continue. Di sini kalian centang yang yes, continue lagi, kalian centang saja yang no, continue kembali, continue, di sini kalian centang yang no, lalu continue kembali. Kalian uncheck yang Debian desktop environment, lalu continue kembali.
kalian centang yang yes, continue. Kalian pilih yang paling bawah, lalu continue lagi. Nah, jika sudah selesai, kalian klik continue. Tunggu booting dari Debian-nya. Jika sudah masuk, kalian masukkan username dan password yang tadi yang kalian sudah buat. Jika kalian sudah di dalam Debian-nya, berarti kalian sudah berhasil menginstal Debian di dalam VirtualBox kalian. Jika kalian ingin mengaktifkan mode full screen, klik Ctrl Right plus F. Dan jika ingin keluar dari full screen mode, Ctrl Right plus F. Pertama, buka menu Save Folder di pengetahuan VirtualBox kalian. Lakukan konfigurasi Save Folder. Pilih di direktori mana saja dari Windows yang ingin kalian share. Contohnya saya ini operating system. Buka juga centang, lalu klik OK. OK lagi. Setelah itu kalian buka sistem Debian-nya. Setelah terbuka, buka file manager-nya untuk cek apakah folder yang di-install sudah muncul atau belum. Jika muncul, berarti konfigurasinya telah berhasil. Dan sekarang copy file ke share folder Ubuntu, terus confirm udah ke share ke dalam folder Windows-nya atau belum. Jika sudah, kalian sudah berhasil. Tekan Ctrl Right plus T untuk membuka menu snapshot. Di sini kalian ganti nama saja snapshotnya sesuai keinginan kalian. Di sini sebagai contoh, kita install saja aplikasi Notes untuk menunjukkan perubahan sistemnya. Kita lakukan proses restore snapshot yang tadi kita sudah buat. Kalian di sini klik aja Find Install, lalu kalian klik Restore. Setelah itu kalian uncek saja. Habis itu Restore. Lalu kalian klik saja Start untuk membuka Debian-nya kembali. Setelah restore selesai, kita cek dan lihat bahwa aplikasi Notes yang tadi kita install sudah tidak ada lagi.